Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas hukum agraria ingin memaparkan tugas video yang berjudul Sejarah Perkembangan Politik Pertanahan di Indonesia. Saya Isinisa Aurora. Dan saya Putri Zulfa Mahfudoh. Selamat menonton. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan peraturan-peraturan agraria. Hal ini didasari bahwa peraturan tentang tanah merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan kemakmuran rakyat. Upaya ini diwujudkan dengan adanya panitia agraria. Panitia Agraria Yogyakarta. Panitia ini diresmikan pada tanggal 21 Mei 1948 yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo. Panitia ini memiliki tugas diantaranya: yang pertama, bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang hukum tanah pada umumnya. Yang kedua, merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria negara Republik Indonesia. Yang ketiga, merancang perubahan, pergantian, serta pencabutan dan peraturan-peraturan lama, baik secara sudut legislatif maupun sudut praktik. Ada beberapa usulan atau asas yang dibuat oleh Panitia Agraria Yogyakarta untuk memperbaiki hukum agraria nasional. Antara lain, yang pertama, adanya usulan untuk menghapuskan asas domain atau pengakuan hak ulayat. Yang kedua, diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dibebani hak tanggungan. Yang ketiga, penyelidikan dalam peraturan-peraturan negara lain. Yang keempat, penetapan luas minimum dan maksimum tanah untuk menciptakan keadilan seluruh warga Indonesia. Yang kelima, menganjurkan untuk menerima skema hak-hak tanah yang diusulkan oleh Sarimin Reksodiharjo. Selanjutnya ada Panitia Agraria Jakarta. Panitia ini dibentuk dengan dasar bahwa panitia sebelumnya tidak sesuai lagi dengan keadaan negara, maka dibentuklah Panitia Agraria Jakarta. Panitia ini dibentuk pada tanggal 19 Maret 1951 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/1951. Penyebutan panitia ini dibentuk di Jakarta sehingga dinamakan Panitia Agraria Jakarta dan masih dipimpin oleh ketua yang sama dengan panitia sebelumnya, yaitu Sarimin Reksodiharjo. Tugas yang diemban juga masih sama dan sejalan dengan panitia sebelumnya. Panitia Suwahyo. Panitia ini dibentuk pada tanggal 22 Maret 1955 oleh Kementerian Agraria dengan dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/1955. Kementerian ini diberi tugas untuk mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional. Kementerian inilah yang membentuk Panitia Suwahyo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1956 Nomor 1/1956. Panitia ini diketuai oleh Suwahyo Sumodilogo. Tugas utamanya adalah mempersiapkan rencana Undang-Undang Pokok Agraria Nasional dalam kurun waktu 1 tahun. Panitia ini telah menyusun pokok agrarian tahun 1957 dengan pengaturan pokok sebagai berikut. Yang pertama, dihapuskan asas domain dan diakuinya hak ulayat yang harus ditundukkan pada kepentingan umum atau negara. Yang kedua, asas domain diganti dengan hak kekuasaan negara. Yang ketiga, dualisme hukum agrarian dihapuskan. Yang keempat, hak-hak atas tanah, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat yang berfungsi sosial. Ada hak usaha, hak bangunan, dan hak pakai. Yang kelima, hak milik hanya boleh dipunyai oleh orang-orang warga negara Indonesia. Yang keenam, perlu diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi hak milik seseorang atau badan hukum. Yang ketujuh, tanah pertanian pada asasnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. Yang kedelapan, perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah. Yang terakhir ada rancangan Sunario dan Sajarwo. Rancangan Sunario merupakan rancangan yang dibuat oleh Panitia Suwahyo, dirubah beberapa rumusan dan sistematikanya yang kemudian diajukan oleh Menteri Agrarian Sunario. Pada rapat pleno, rancangan Sunario telah dibicarakan oleh DPR. Selanjutnya, DPR membentuk suatu panitia ad hoc untuk melanjutkan pembahasan terhadap rancangan ini. Sejak saat itu, pembicaraan RUU UPA dalam sidang pleno menjadi tertunda dan ditarik kembali oleh kabinet. Rancangan Sajarwo.
Menteri Agraria Sajarwo juga mengajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang lebih sempurna dan lengkap. Maka, rancangan ini disetujui oleh Kabinet Inti dan Kabinet Pleno yang selanjutnya diajukan kepada DPR gotong royong. Rancangan Sajarwo secara tegas menggunakan hukum adat sebagai dasarnya. Berbeda dengan rancangan Sunaryo yang tidak tegas konsepsi yang melandasinya. Nah, jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu sejarah perkembangan politik pertahanan di Indonesia adalah upaya pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1948 untuk menciptakan peraturan-peraturan agraria yang bertujuan untuk mengatur penggunaan tanah, melindungi hak pemilik tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertanahan dan peraturan pelaksanaannya. Upaya ini melibatkan berbagai panitia. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya Jakarta, Panitia Suwahyo, serta rancangan Sunaryo dan Sajarwo warahmatullahi wabarakatuh.